Anda memberikan harga-harga unik misalnya. Bisa saja sih. Ya misalnya harga Anda selalu belakangnya tuh 99 misalnya. Kali ini kita bicara tentang cara membuat laundry unik, berbeda dengan yang lain. Dan isu ini penting, terutama kalau apa? Terutama kalau Anda laundry baru dalam konteks kompetisi yang cukup ketat di lokasi itu. Jadi Anda bukan laundry yang pertama di lokasi itu, bukan juga yang kedua, mungkin yang kelima, atau yang keenam, atau yang ketujuh, di dalam radius katakanlah 1 kilometer. Apakah ada kasus seperti itu? Banyak. Jadi, kalau Anda masuk di tempat yang sudah banyak pemainnya, yang harus jelas pertama pasti analisis potensi pasar kan. Kalau masih banyak, ya kenapa tidak? Saya sendiri pernah mencoba dan salah satu outlet saya yang masih berjalan sampai sekarang ramai adalah wilayah yang padat pemain laundry-nya, padat outlet laundry-nya. Tapi sesudah saya masuk dan sebagainya, singkat cerita, saya punya keyakinan dari proses-proses yang saya amati itu, laundry saya menjadi laundry yang paling ramai hari ini. Gitu ya. Jadi mengalahkan mereka yang tadinya sudah 6-7 tahun lebih dulu, saya baru masuk. Gitu ya. Dan saya duga 1 atau 2 diantaranya mungkin ke depan tidak akan bertahan karena margin keuntungan mereka sudah relatif pas-pasan. Nah, jadi bagaimana membangun keunggulan sejak awal, keunikan sejak awal. Ini bukan gimmick marketing ya. Gimmick itu sesuatu yang temporary, sebentar. Ini kita bicara tentang sesuatu yang bisa sustain, bisa berkelanjutan. Ya. Jadi saya berikan 4 rekomendasi. Pertama adalah tentu Anda harus membangun ciri khas itu. Ciri khas itu tidak jadi dengan sendirinya. Kalau jadi dengan sendirinya berarti itu ciri khas yang asal-asalan, asal jadi gitu ya. Kebetulan jadi. Gitu. Tapi ciri khas harus dibangun secara terstruktur, masif, sistematis. Nah, ini kayak pelanggaran pemilu aja. Ya, artinya diniatkan, direncanakan gitu, bukan kecelakaan gitu ya. Walaupun kecelakaan kadang juga bisa berhasil ya. Nah, jadi diniatkan, khas. Nah, kalau itu uniknya khas sesuai dengan kemauan kita, maka rekomendasi yang kedua, bangunlah itu ciri khasnya sesuai dengan diri Anda atau kepribadian Anda sebagai pemiliknya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh yang saya paling tahu ya diri saya ya. Saya ini bukan orang yang tadinya tertarik dengan soal laundry dan sebagainya. Saya juga bukan orang yang tertarik dengan hal-hal yang sangat teknis misalnya. Saya tidak tertarik dengan utak-atik mesin, utak-atik boiler, utak-atik. Saya nggak tertarik dengan itu, gitu ya. Tetapi saya tertarik dengan hal-hal lain, dengan idealisme UMKM, dengan bagaimana membuat modelnya, bagaimana mendorong orang berhasil dan sebagainya. Saya tertarik dengan itu. Nah, karena itu begitu saya membangun bisnisnya, keunikan itu yang saya bangun. Jadi keunikan-keunikan itu, desain yang baik, saya cari siapa yang membantu desain yang baik. Nah, soal teknis yang saya tidak suka, tidak berminat, juga bodoh banget di bidang itu, ya saya cari teman-teman lah yang bantu kan. Saya cari orang-orang teknis yang bisa membantu, saya jalin hubungan dengan mereka, minta bantuan mereka, saya hitung bagaimana bla 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 bla, sehingga keunikan itu lama-lama terbangun. Tapi soal standarnya, saya yang tentukan dong, ya. Saya bertanggung jawab terhadap bisnis itu. Gitu. Jadi saya mencari misalnya sumber-sumber, saya sedang mengembangkan, terus mencari, belajar misalnya laundry yang saya bangun dalam jaringan BLA Network ini harus eco-friendly gitu, harus ramah lingkungan. Karena saya tahu salah satu isu besar dunia yang juga menjadi faktor yang harus dipikirkan oleh teman-teman pengusaha laundry adalah soal isu lingkungan hidup. Sampah apa yang paling banyak merusak?
itu sampah-sampah plastik dan bahan-bahan kimia tertentu. Air buangannya misalnya, kemudian plastik packingnya, kemudian. Nah itu kan sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Itu bukan masalah pemerintah, itu bukan masalah Pemda saja. Nah, itu masalah kita semua karena ini bumi yang kita hidupi bersama dengan anak cucu kita nanti. Nah saya tertarik dengan itu, karena itu saya belajar. Oh tadinya misalnya saya tadinya pakai plastik itu ya ikut kan, orang lihat oh gitu pakai kresek apa segala macam. Oh sekarang udah nggak ada kresek gitu ya. Karena itu ternyata dibuang gitu, saya bilang oh itu dibuang, oh itu kan sampah. Nah itu saya belajar. Kemudian sesuai dengan minat saya juga saya sedang mempelajari misalnya chemical yang disuplai oleh perusahaan-perusahaan besar itu mereka bilang itu ramah lingkungan, eco-friendly, ada labelnya, ada standar dari pemerintah apa. Iya betul ya, tapi saya tidak tahu persis bagaimana proses itu dibuat gitu ya. Berapa banyak elemen kimianya. Dan kemudian saya mempelajari bagaimana juga mengurangi sampah. Adakah alternatif membuat ini? Ada yang orang bilang ini bersihkan ini pakai sitrun buat dengan mesh ya, methyl ester sulfanat gitu, kemudian bikin dengan ini dengan ekoenzim dengan macam-macam. Nah itu semua saya pelajari terus ya. Saya sedang, bukan sudah selesai, enggak, saya sedang terus mempelajari itu. Nah saya kasih contoh ini untuk mengatakan kepada Anda, saya membangun di BLA Network ini keunikan-keunikan, termasuk salah satunya adalah kita mengadres, kita mencari selalu cara untuk membuat laundry itu menjadi pendukung proses untuk lingkungan hidup yang lebih baik gitu. Bukan yang membuat lingkungan hidup makin jelek. Sampah plastik Indonesia ke laut apa segala macam itu yang terbuang, dibawa dari darat sampai ke laut, dimakan ikan dan ikannya dimakan anak-anak, itu menyebabkan banyak penyakit yang membahayakan dan sebagainya. Itu harus menjadi concern kita bersama, harus menjadi perhatian kita bersama kan? Anda pasti setuju kan? Jadi saya membangun itu. Nah ini yang saya maksud, kita membangun keunikan itu berdasarkan diri kita. Saya juga tidak suka menjadi pengusaha laundry yang waktu kerja dan sebagainya seperti pekerja laundry. Artinya harus standby terus, ada di outlet, mengawasi terus. Saya nggak suka itu kepribadian saya. Gitu. Saya nggak betah begituan. Jadi saya membangun sistem supaya itu bisa ditinggali. Ditinggali itu maksud saya ditinggal-tinggal gitu ya. Jadi sesudah saya bangun sistemnya, saya bisa dalam pengalaman saya sampai hari ini, saya pernah bisa lebih dari 2 bulan tidak pernah ke outlet sama sekali. Semua ditangani oleh supervisor saya misalnya. Yang sudah saya latih pasti, saya siapkan, saya pilih orangnya sampai dapat yang cocok dan sebagainya. Nah itu yang saya maksud keunggulan, keunikan itu dicocokkan dengan diri kita. Jadi itu yang ketiga, ya. Yang kedua ya, ciri khas sesuai dengan diri kita. Jadi yang pertama tadi harus dibangun ciri khas, keunikan, terutama kalau kita berkompetisi. Yang kedua, ciri khas itu harus cocok dengan kepribadian kita. Yang ketiga, contoh yang ingin saya berikan kepada Anda, saya sudah berikan tadi contoh bagaimana saya melakukan supaya bisnis ini. Keunikan saya adalah bisnis saya outletnya harus untungnya di atas 10 juta. Kalau nggak 10 juta, di bawah 10 juta per bulan, misalnya 5, 6 juta, 7 juta, 8 juta gitu, saya jual. Saya jual ke klien saya ceritain dia mau nggak ambil ini. Toh tetap menguntungkan, cuma tidak seperti yang saya inginkan. Kemudian, keunikan yang lain tadi soal ramah lingkungan apa segala macam ya. Nah, tetapi contoh yang lain, contoh-contoh yang ingin saya sampaikan adalah misalnya Anda memberikan harga-harga unik misalnya. Bisa saja sih. Ya misalnya harga Anda selalu belakangnya tuh 99 misalnya. Ada tuh orang yang selalu harganya itu tidak pernah genap. Artinya kalau pembayaran sekarang dengan sistem e-wallet misalnya, dompet elektronik apa segala macam, yang ganjil-ganjil itu juga kan gampang gitu ya. Jadi harga itu tidak harus bulat. Jadi di outlet ini harganya selalu misalnya per lot 34.999 misalnya gitu ya. Atau 4
49.999. Pokoknya pakai angka-angka tertentu. Boleh aja, ya. Itu kan membuat unik kan, orang tahu di laundry itu angkanya aneh loh gitu ya. Ya. Walaupun kalau pengembalian kan harus genap juga kan, kembali Rp1 kecuali dia pakai itu tadi e-wallet atau dia pakai debit ya. Nah, apa lagi yang unik? Misalnya warna Anda unik. Laundry warnanya begini-begini, laundry Anda tuh semua warnanya hitam misalnya gitu kan. Ya bisa aja gitu ya. Jadi keunikan orang bilang gila itu laundry. Jadi dia jadi memorable kan, jadi bisa diingat, kuat diingat impresinya. Bisa nggak uniknya itu karena yang ngantar jemputnya itu selalu pakai baju badut, boleh nggak? Boleh aja, kenapa enggak ya? Asal Anda mau, gitu kan? Kemudian proses bisnisnya Anda atur, kalau orang datang lewat ini begini, pokoknya Anda bikin keunikan lah, yang cocok dengan kreativitas Anda, karakter diri Anda. Jadi saya sudah bicara ciri khasnya harus penting Anda buatlah sesuai dengan kepribadian Anda. Yang ketiga saya berikan contoh-contohnya. Yang keempat, jangan Anda lupakan adalah bahwa ciri khas itu harus terus-menerus Anda komunikasikan dengan konsumen Anda. Sampai itu tertanam di dalam pikirannya. Jadi, orang marketing bilang kan habis segmentasi, targeting, positioning. Nah, masuklah itu di kepalanya sebagai kalau laundry, dia langsung ingat, oh laundry itu semuanya serba hitam. Angkanya selalu ganjil, aneh, ini misalnya gitu ya. Nah, itu sebagai contoh saja. Rekomendasi saya, bangunlah keunikan positif dari laundry Anda, sehingga orang melihatnya dan mengingatnya sebagai sesuatu yang membuat dia kembali. Dan kembali lagi. Dan kembali lagi. Sehingga bisnis Anda maju dan berkembang. Itu dulu rekomendasi bisnis kali ini. Sukses besar untuk Anda.